Hai semua, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas video pembelajaran mengenai kesulitan belajar. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi yang pertama itu, apa itu belajar? Nah, belajar adalah suatu proses yang terjadi pada setiap individu. Bahwa dalam belajar, setiap individu akan mengalami perubahan-perubahan dalam hal sikap maupun tingkah laku dalam proses menuju keberhasilan. Apa sih itu kesulitan belajar? Saat proses belajar, setiap individu pasti akan mengalami suatu hambatan yang biasanya disebut kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri memiliki pengertian, yakni suatu hambatan yang terjadi dalam suatu proses pembelajaran. Apakah setiap individu mengalami kesulitan dalam belajar? Pada dasarnya, secara psikologis, setiap individu pasti akan mengalami yang namanya kesulitan belajar, karena ini adalah suatu hal yang alamiah untuk terjadi. Apakah hal ini mengganggu mental seseorang? Untuk sebagian individu, mungkin bisa saja terjadi, tetapi bagi sebagian orang lainnya akan menganggap bahwa ini adalah sebuah proses tantangan untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa mengalami suatu kegagalan di masa lalunya. Apa saja sih faktor penyebab kesulitan belajar? Jadi yang pertama itu, kurangnya rasa ingin tahu. Yang kedua, kurangnya menyukai suatu materi tertentu. 3. Faktor dari lingkungan. Keempat, kurangnya pengalaman dan wawasan. Kelima, faktor bermalas-malasan dalam belajar. Kemalasan dan kesulitan. Biasanya dua hal ini menjadi hambatan yang paling utama bagi seorang individu. Dua hal ini akan terjadi pada seorang individu, tetapi hal ini dapat diatasi dengan cara membiasakan untuk belajar walaupun hanya 5 menit. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih harus 5 menit? Karena jika seseorang sudah bisa membiasakan dirinya untuk belajar walau sebentar, dan jika dilakukan secara terus-menerus, maka proses tersebut akan berhasil. Sehingga dalam waktu selanjutnya, ia akan terus melakukan hal yang sama, pada waktu yang sama, dan bahkan bisa saja waktu yang digunakannya untuk belajar akan menjadi lebih lama. Apa saja sih upaya yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama, memberikan arahan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, setiap siswa harus dibimbing agar memiliki tujuan dan sasaran belajar yang akan dicapainya. Ketiga, mereka harus bisa mengetahui bakat apa yang dimiliki. Saat proses belajar di kelas, seorang guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.